Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Para dai ini setelah dua tahun di asrama dilanjutkan 2 tahun di masjid-masjid. 2 tahun di masjid-masjid ini mereka mengabdi di masjid, belajar di masjid, melayani masyarakat dari masjid dengan menjadi marbot, menjadi imam, menjadi badal khotib, badal kajian ketika para asatidz tidak datang. Dan di sekitaran Bekasi ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kurang lebih sekitar 90 bahkan mungkin hari ini sudah 100 masjid yang para dai kita alhamdulillah ikut andil membantu kegiatan yang ada di masjid. Jadi para dai tinggal di masjid itu 24 jam. Mereka tinggal di sana, hidup di sana, menginap juga di masjid, yang kemudian tujuannya bagaimana dai ini tercipta karakter kedaiannya ketika tinggal di masjid dengan cara melayani para jamaah yang ada di masjid. Ini program yang kedua. Dan di 2 tahun terakhir, setelah para dai ini dididik selama 4 tahun, di 2 tahun terakhir mereka akan dikirim ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia ini, daerah perbatasan, minoritas Islam, daerah-daerah yang rawan kristenisasi, ini mereka diutus ke sana. Berapa lama? Satu orang dai akan diutus kurang lebih sekitar 2 tahun. Ini minimal satu orang dai akan berdakwah selama 2 tahun. Selanjutnya apa? Selanjutnya para dai banyak yang sampai mengikuti jejaknya para sahabat tadi, meninggal di lokasi dakwahnya. Ini ada dai kemarin dari Surabaya, diutus ke daerah Mentawai tadi Sumatera Barat, diutus kurang lebih tahun 1970-an, itu baru kurang lebih sekitar 1 tahunan yang lalu, itu beliau meninggal dunia di lokasi dakwahnya, di daerah Mentawai, Sumatera Barat. Ada juga dai kita yang diutus ke daerah Atambua. Atambua ini satu pulau dengan Timor Leste, ini perbatasan NTT sama Timor Leste, di berdakwah ke daerah Atambua ini. Waktu itu qadarullah ketika sedang berdakwah, beliau memiliki penyakit dalam perutnya Ustadz ini, yang harus menyebabkan kami harus memulangkan beliau, mohon maaf, mendatangkan beliau ke Jakarta. Kemudian ketika sudah sampai Jakarta, kita karena dicek penyakit yang ada dalam perutnya ternyata butuh dioperasi. Ketika dalam proses operasi ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada satu pesan yang Masya Allah yang selalu disampaikan oleh dai ini ketika sedang dalam proses pengobatan itu. Apa kata dai ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Dai ini mengatakan kepada Ustadz Syuhada, ketua Dewan Dakwah waktu itu, dia mengatakan kepada Ustadz Syuhada, Ustadz, tolong saya jangan lama-lama di Jakarta, segera pulangkan saya, segera pulangkan saya nggak mau lama-lama di Jakarta, nggak mau lama-lama di sini, tapi segera pulangkan saya, Ustaz. Kata Ustaz Syuhada, ketua Dewan Dakwah waktu itu, antum ngapain harus cepat-cepat pulang, sedangkan operasi antum belum selesai, masa pengobatan antum belum selesai, kenapa antum harus cepat-cepat pulang? Kata Ustaz Syuhada bertanya. Kemudian kata dai ini menjawab, Bapak Ibu ya Allah muliakan, Masya Allah. Jawaban dai ini luar biasa. Yang membuat Ustaz Syuhada langsung menutup mulutnya dan tidak bisa berkata-kata lagi. Apa kata dai ini menjawab, Bapak Ibu Allah muliakan, dai ini mengatakan, Ustaz, saya takut Ustaz, binaan yang selama ini saya bina, puluhan tahun saya bina di daerah Atambua itu diambil oleh orang lain. Atau Syuhada, siapa yang mau mengambil binaan dakwahmu? Kata dai ini mengatakan, orang-orang sebelah, para misionaris-misionaris. Maka di saat itu Bapak Ibu ya Allah muliakan, Syuhada langsung tidak bisa berkata-kata, langsung mengatakan, insya Allah setelah operasi selesai, antum langsung Anda pulangkan. Betul Bapak Ibu ya Allah muliakan, operasi selesai, belum masa pemulihan lama, beliau langsung dipulangkan ke Atambua. Dan Masya Allah, 1 bulan setelah beliau sampai di Atambua, kembali berdakwah bersama jamaahnya, bersama binaannya, dan Masya Allah ketika sedang menyampaikan kajian di depan jamaahnya, beliau tersungkur, kemudian meninggal dunia di tengah-tengah jamaahnya. Yang Ustaz Syuhada selalu mengulang mengatakan,
seolah-olah dai ini mengatakan kepada saya bahwa Ustadz, saya nggak mau meninggal di Jakarta. Ustadz, saya tidak mau meninggal di rumah sakit. Tapi Ustadz, saya mau meninggal di tengah-tengah jamaah saya, Ustadz. Ini Masya Allah. Bagaimana pengorbanan dai ini bukan hanya pengorbanan harta, bukan hanya pengorbanan diri, bahkan pengorbanan nyawa pun dilakukan untuk perjuangan dakwah di jalan dakwah. Nah, ini para dai bukan hanya 2 tahun, bahkan ada yang sampai seumur hidup di lokasi-lokasi dakwahnya. Ini tahun kemarin 2021 kita setiap akhir tahun kita akan mengirimkan dai. Jadi minimal ada 100 dai yang kita kirim setiap tahunnya. Insya Allah untuk tahun ini kurang lebih sekitar 150 dai. Besok di akhir bulan September kita sudah mulai persiapan untuk mengirimkan dai ke seluruh Indonesia. Ini proses daripada pelepasan dai-nya. Nah, ini gambaran daripada dai-dai kita. Ini di daerah Ambon, Pulau Seram. Ini Masya Allah kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya bersama beberapa teman-teman yang lain itu berpulang dari daerah ini, dari Pulau Seram Ambon ini. Dan Masya Allah kita baru ketemu sama satu suku yang suku ini masih animis, belum punya agama, belum beragama, dan dia mengatakan kepada kami, Ustadz, kami ingin masuk ke dalam agama Islam, tapi mereka tinggal sangat jauh. Kami perjalanan untuk sampai ke lokasi mereka itu kurang lebih sekitar 2 hari 2 malam. Harus melewati belasan sungai tanpa jembatan. Ini sungainya besar-besar semuanya. Nah, salah satu memang tantangan dakwah di daerah pedalaman ini itu medan yang berat. Nanti kita lihat Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana medan-medan yang dilalui oleh para dai dalam perjuangan dakwah. Ini para dai, ini di Papua, dai-dai kita, ini di NTB, Lombok, Nusa Tenggara Timur, ini di Pulau Enggano. Nah, salah satu prioritas kita juga Bapak Ibu yang Allah muliakan itu di pulau terluar. Pulau terluar ini kalau kita lihat di Pulau Sumatera itu ada 3 pulau terluar. Ada Pulau Enggano, itu masuknya ke Provinsi Bengkulu. Ada Pulau Mentawai, masuknya ke Sumatera Barat. Ada Pulau Nias, masuknya ke Sumatera Utara. Ini 3 pulau yang dari Sumatera itu sebenarnya berjejer, tapi Masya Allah, gerakan misionaris di dalamnya luar biasa. Makanya ini salah satu basis daripada dai-dai yang kita utus. Ini daerah Enggano yang ada di Bengkulu. Ini di Kalimantan Timur, Sulawesi, insya Allah semua ada dai kita lokasi-lokasinya. Ini Ramadan kemarin, ketika dai kita utus ke perbatasan Indonesia-Malaysia di daerah Sambas, dia mendorong perahu yang sungai ini sudah kering. Ini gambarannya. Nah, ini salah satu bentuk daripada tantangan dakwah di pedalaman, medan yang berat, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini kita lihat, ini Ramadan tahun lalu ketika dai kita naik, biasanya para dai ini akan turun dari lokasi dakwahnya itu sebulan sekali. Apa tujuannya? Untuk membeli perbekalan untuk kebutuhan selama sebulan di lokasi dakwahnya. Nah, ini ketika dai kita turun dan naik untuk membawa perbekalan selama Ramadan di atas lokasi dakwahnya. Suaranya udah keluar, Satma? Belum? Belum. Nah, ini salah satu bentuk daripada perjalanan dakwah. Bisa terlihat jelas, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Ya. Ini nama dai kita Ustadz Iin. Beliau berdakwah di sini kurang lebih sudah 10 tahun. Ini daerahnya namanya Ngoyo di daerah Sulawesi Tengah. Nah, ini kurang lebih bentuk daripada perjalanan dakwah yang dilalui oleh dai-dai kita. Nah, ini salah satu dai, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini namanya Ustaz Sigit, yang kemarin alhamdulillah sebenarnya beliau datang silaturahim ke sini. Ini Masya Allah, kelihatannya sederhana Ustaz ini.
Tapi dari asbab dakwah beliau sudah ada ratusan, bahkan ribuan orang masuk ke dalam agama Islam ini. Ini cerita dakwahnya. Beliau diutus tahun 2000 berdakwah di daerah Sulawesi Tengah. Kemudian merintis dakwahnya mulainya tahun 2004. Dari tahun 2000 mulai menjejaki dakwah, kemudian tahun 2004 mulai fokus, tahun 2011 baru diterima dakwahnya. Ya, Masya Allah. Ya, bukan perjalanan sehari 2 hari. Oh, mohon maaf, tahun 2017 baru diterima dakwahnya sama orang-orang pedalaman ini. Tapi Masya Allah setelah diterima dakwahnya Ustaz Sigit ini, jadinya hari ini kurang lebih sekitar ratusan bahkan ribuan orang sudah masuk Islam dari asbab dakwah beliau. Dan hari ini beliau sedang memanen ratusan sholatnya orang, pahalanya. Ratusan sodakohnya orang, pahalanya. Karena apa? Asbab daripada karena beliau, orang-orang itu mau memeluk agama Islam. Asbab karena beliau, orang itu mau bersyahadat di jalan Allah ini. Ini Masya Allah. Ini kemuliaan seorang dai yang luar biasa, Bapak Ibu ya Allah muliakan. Ini belum bisa suaranya. Ini kita lihat Bapak Ibu ya Allah muliakan, bagaimana ketika dakwah Ustaz Sigit ini diterima. Orang berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Kalau nggak bisa saya izin dari luar aja. Nah, ini kita lihat, semoga bisa jelas suaranya. Ada suaranya? Belum Belum muncul? videonya juga belum jalan ya. Oh, videonya juga nggak kelihatan. Ini mohon maaf. Kalau ini kelihatan, Sat? Iya, ya. Suaranya belum muncul ya? Suaranya nggak muncul. Ini di anak keluar soalnya. Atau dari file intinya Ustaz? Dari file aslinya mungkin? Dari file aslinya? Nah, kalau bukan dari PowerPoint itu kelihatannya kalau memang. Coba nanya. Yang di-share dari Ya. videonya coba. Gimana ini muncul, Sat? Muncul, tapi suaranya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini salah satu bentuk daripada pengislaman yang dilakukan oleh dai kita ketika bentar, mohon izin. Ini perjalanan kegiatan pengislaman yang dilakukan oleh para dai di daerah Sulawesi Tengah. Ini ceritanya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini awalnya mereka animis, tapi sudah 2 tahun dibersamai di tempat tinggal mereka oleh 2 orang pendeta. Tapi alhamdulillah, walaupun sudah 2 tahun mereka belum mau masuk ke dalam agama sebelah ini,
mereka hanya menunggu kita, menunggu para dai ini datang untuk minta diislamkan. Ini untuk menuju lokasi ini kurang lebih perjalanannya 2 hari 1 malam untuk bisa sampai ke lokasi ini, karena memang perjalanannya lumayan berat dan ini mobil posisinya sambil dibuatkan jalan karena memang awalnya tidak ada jalan untuk mobil. Videonya nggak muncul, Ustaz. Oh, videonya nggak muncul, Ustaz? Nah, Bentar. yang di-share-nya bukan nanti belum. Ini muncul, Ustaz? Ini muncul. Ya. Nah, ini yang kami ceritakan tadi. Proses daripada kegiatan pengislaman. Ini beliau menceritakan bagaimana orang-orang ini sedang menunggu para asatis ini datang untuk persiapan bersyahadat, masuk ke dalam agama Allah yang namanya Islam ini. Ini perjalanannya menuju lokasi ini. Nah, ini tadi yang kami sampaikan, ini mobil sambil dibuatkan jalan untuk bisa sampai lokasi ini. Ya, ketika sebelum pengislaman, sebelum kita islamkan, kita sembelihkan mereka sapi, kita bagikan mereka sembakau, kita kasih pakaian-pakaian baru. Ini sebagai bentuk apresiasi kepada calon-calon mu'alaf yang mau masuk ke dalam agama Islam ini. Nah, ini proses ketika kita islamkan. Ini Ustaz Sigit yang tadi kita ceritakan, ini lokasi dakwah beliau. Ini sedang mengislamkan kurang lebih sekitar 100 orang. Ini kepala sukunya. Ini masih proses pengislaman. Ini kalau tadi awalnya dengan kalimat syahadat, sekarang diterjemahkan dengan bahasa asli mereka. Supaya apa yang mereka ucapkan itu benar-benar mereka pahami dengan bahasa asli yang mereka miliki. Kebetulan ini kita bawa penerjemah untuk supaya mereka paham apa yang mereka ucapkan. Ini setelah kita islamkan, kemudian selanjutnya proses doa supaya meneguhkan keimanan mereka. Ini nama daerahnya Lambentana, posisinya ada di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Nah, ini setelah kita islamkan, kemudian selanjutnya dikumandangkan azan pertama. Ini azan maghrib pertama yang dikumandangkan. Ini karena di sana tidak ada listrik, tidak ada sinyal, maka gelap. Kemudian setelah dikumandangkan azan pertama, baru kemudian para mu'alaf ini semuanya diajak untuk melaksanakan sholat untuk pertama kalinya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah, ini proses daripada dakwah yang dilakukan. Kemudian ada satu hal yang lebih berat daripada mengislamkan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau mengislamkan itu bagian daripada kebahagiaan yang sangat luar biasa, tapi ternyata ada tugas yang lebih berat setelah kita mengislamkan itu. Apa itu Bapak Ibu yang Allah muliakan? Tugas yang berat ketika setelah diislamkan adalah pembinaan setelah diislamkan. Karena kalau seandainya kita tinggalkan orang-orang ini, setelah masuk Islam ini terus kemudian kita tinggalkan, maka apa yang akan terjadi? Mereka akan kembali ke agama mereka. Mereka akan kembali ke kepercayaan mereka sebelumnya. Ada satu kisah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada satu kampung di daerah Mentawai, Sumatera Barat. Nama kampung ini
sampai hari ini masih ada. Nama kampungnya Berkat Ilahi. Ceritanya Kampung Berkat Ilahi ini, dulu Kampung Berkat Ilahi ini diislamkan oleh Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kemudian ketika sudah diislamkan, seluruh penduduknya kurang lebih sekitar 117 kakak semuanya masuk Islam. Kemudian baru beberapa waktu yang lalu dai kami datang ke lokasi ini dan kembali menceritakan kepada kami, mengatakan, Ustaz, kampung yang dulu diislamkan sama Bung Hatta itu hari ini masih ada. Dan nama kampung itu masih sama, yaitu Kampung Berkat Ilahi. Tapi ada perbedaannya, Ustaz. Apa perbedaannya? Ketika kami tanyakan, Ustaz ini mengatakan kepada kami, perbedaannya kalau dulu 100% penduduk daripada kampung ini Muslim setelah diislamkan, tapi hari ini hanya tinggal 7 kakak yang Muslim. Sisanya semuanya sudah Nasrani. 110 kakak semuanya sudah Nasrani. Penyebabnya apa? Bung Hatta lupa ketika sudah diislamkan, dikirimkan dai untuk membina mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka kembali. Bahkan mereka dinasranikan. Maka di kampung ini, salah satu prinsip kami setelah diislamkan, harus ada dai yang diutus untuk membina masyarakat-masyarakat yang sudah diislamkan ini. Siapa dai-nya? Dia adalah dai yang kita didik di sini. Yang tadi kita ceritakan 2 tahun di asrama, 2 tahun di masjid, kemudian 2 tahun lagi apa? 2 tahun lagi tugasnya membina orang-orang yang sudah diislamkan ini. Nah ini baik ketika kita utus ke lokasi ini, Bapak Ibu ya Allah muliakan. Nah ini yang pertama kita utus, ini 2 orang dai dan daiyah, suami istri. Ini perjalanan kurang lebih 2 hari 1 malam menuju lokasi tadi itu. Ini dan harus malamnya menginap di hutan bersama istrinya. Dai ini menginap di hutan bersama istrinya karena memang perjalanannya begitu sangat berat. Ini dai. Kita kirimkan bantuan supaya dia bisa naik ke atas. Ini perjalanan malam menuju lokasi dakwah yang tadi. Ini dai-nya itu di depan tadi yang kita lihat di depan itu istrinya. Ini proses perjalanan menuju lokasi binaan dakwah yang tadi. Nah, ketika motor sudah tidak bisa lagi, maka biasanya kita lanjutkan dengan jalan kaki. Ini sungai-sungai yang dilewati kurang lebih ada sekitar puluhan sungai, belasan sampai puluhan sungai. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kita lihat juga dai yang kedua yang kita utus ke lokasi ini. Ini dai yang kedua yang kita utus, ini pengislaman yang tadi itu tahun 2020. Tahun 2020 kita kirimkan dai, sekarang kita kirimkan lagi dai tahun 2021. Ini dai yang kita utus tahun 2021. Ini bagaimana salah satu tantangan tadi kita sampaikan di medan dakwah di daerah pedalaman atau perbatasan minoritas muslim ini adalah medan yang berat. Ini sungai yang harus dilewati dan semuanya tidak ada jembatan. Ya, para dai harus melewati sungai dengan apa? Dengan cara membopong motor-motor mereka untuk bisa sampai ke lokasi dakwahnya. Sungainya deras. Pernah dai kita juga cerita dia sampai hanyut. Dianya hanyut, motornya hanyut karena derasnya air sungai. Bahkan para dai ketika sudah sangat deras air sungai, dia akan menginap di pinggir sungai ini sampai sungainya surut. Bisa 1 malam dia harus menginap, bisa sampai sehari semalam dia harus menginap di pinggir sungai. Baru sungainya agak tidak deras, baru bisa nyebrang seperti ini. Nah, setelah melewati sungai, dilanjutkan dengan perjalanan darat. Dan ini Masya Allah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika hujan deras, biasanya posisinya lagi hujan. Ketika hujan, biasanya jalan yang biasa kita lewati, jalan-jalan setapak itu berubah jadi sungai. Nah, ini salah satu bentuknya ketika hujan. Ini jalan-jalannya sudah bukan lagi seperti tanah, tapi seperti sungai. Karena apa? Karena sangat licin, becek, dan ini harus dilewati oleh para dai. Ini perjalanan kurang lebih
yang tadi kita sampaikan 2 hari 1 malam. Ini kalau kita bertanya Bapak Ibu ya Allah muliakan, kira-kira apa yang dicari oleh para dai ini sampai ke lokasi yang seperti ini, sampai ke tempat-tempat yang Masya Allah mungkin dalam benak mereka tidak terpikir untuk sampai ke tempat ini. Ada satu kisah yang insya Allah juga akan jadi penutup kita Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sambil kita melihat bagaimana perjalanan dakwah dai ini. Insya Allah akan jadi kisah penutup kita pada malam hari ini. Ada satu orang dai, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini menjadi jawaban daripada apa yang mereka cari oleh para dai ini menuju lokasi-lokasi yang seperti ini dalam dakwah mereka. Dai ini Bapak Ibu yang Allah muliakan diutus di daerah Soe, Nusa Tenggara Timur. Di daerah Soe ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, dai ini diutus. Dan kondisi dai ini begitu sangat berat di daerah Soe ini. Sampai ada satu waktu di mana dai ini pernah selama 10 hari 10 malam tidak ada yang masuk ke dalam perutnya kecuali hanya daun-daunan yang dia ambil ke hutan, kemudian dia rebus daun-daunan itu, kemudian itu yang dia makan selama 10 hari 10 malam. Kemudian suatu ketika Ketua Dewan Dakwah Syuhada datang menjenguk dai ini Bapak Ibu ya Allah muliakan. Ketika dijenguk ke lokasi dakwahnya, ke tempat tinggalnya, Syuhada melihat kiri kanan, noleh ke kiri ke kanan, tidak melihat sesuatu di rumah dai ini. Nggak ada yang nggak ada bahan pokok untuk dimasak, tidak ada makanan. Makanya ketika dai ini datang kepada Ustaz Syuhada ke Dewan Dakwah itu hanya menyuguhkan air putih. Kemudian dai ini mengatakan, Ustaz mohon maaf, saya tidak bisa menyuguhkan apapun ke Ustaz karena hanya ini yang saya punya, air putih yang saya punya Ustaz. Kemudian di saat itu Bapak Ibu ya Allah muliakan, dai ini ditanya oleh Ustaz Syuhada, kemana bulanan yang kami berikan setiap bulan kepadamu? Kan kita berikan setiap bulan kebutuhan dai ini untuk menopang dakwah mereka. Apa kata dai ini menjawab Bapak Ibu ya Allah muliakan? Dai ini mengatakan, mohon maaf Ustaz, belum 1 minggu kebutuhan yang diberikan kepada saya itu sudah habis. Karena apa Ustaz? Karena kebutuhan itu nggak saya makan sendiri, saya berikan kepada binaan saya Ustaz. Saya berikan beras kepada masyarakat saya berikan lauk untuk masyarakat saya. Kemudian selanjutnya Syuhada mengatakan, terus kenapa kamu tidak minta kepada binaan dakwahmu, kepada masyarakat binaan dakwahmu? Kemudian Bapak Ibu ya Allah muliakan, dai ini menjawab dengan kalimat, Ustaz, saya malu minta kepada jamaah saya Ustaz. Karena jamaah saya itu lebih miskin daripada saya Ustaz. Maka mustahil saya minta kepada mereka. Maka kemudian dai ini melanjutkan kisahnya mengatakan kepada Ustaz Syuhada kembali bertanya, kata Ustaz Syuhada, kalau begitu apa yang kamu makan selama ini? Kemudian dai ini baru membuka cerita tentang dirinya Bapak Ibu ya Allah muliakan. Apa kata dai ini? Ustaz, jadinya ketika kebutuhan saya sudah habis, yang saya lakukan saya berangkat ke hutan, saya cari daun-daunan yang kemudian daun-daunan itu saya bawa pulang ke rumah saya, kemudian itu yang saya rebus, kemudian saya makan. Jadi sampai detik ini Ustaz kurang lebih 10 hari sudah tidak ada yang masuk ke dalam perut saya ini jagung, ubi, apalagi nasi Ustaz. Yang masuk ke dalam perut saya ini hanya daun-daunan saja. Masya Allah. Syuhada langsung neteskan air mata Bapak Ibu yang Allah muliakan mendengar kisah dai ini. Sungguh sangat luar biasa. Kalau bukan karena keikhlasan, mustahil dia mau bertahan di tempat yang seperti ini. Mustahil mereka mau bertahan di lokasi yang jauh dari hal yang hiruk-pikuk kehidupan dunia yang begitu sangat luar biasa. Maka di saat itu Bapak Ibu ya Allah muliakan, Syuhada mengatakan kepada dai ini, kalau gitu bulan depan saya pindahkan lokasi dakwahmu. Jangan berdakwah di sini, tapi saya pindahkan ke lokasi yang lebih dekat dengan kota supaya aksesnya lebih mudah. Makan tidak seperti ini lagi, kehidupan tidak seperti ini lagi. Tapi lihat Bapak Ibu ya Allah muliakan, bagaimana jawaban sang dai dan kita bandingkan dengan kehidupan kita yang begitu sangat nikmat di kota ini. Apa jawaban sang dai ini Bapak Ibu ya Allah muliakan? Dai ini mengatakan kepada Ustaz Syuhada, Ustaz, tolong Ustaz, jangan pindahkan lokasi dakwah saya. Karena Ustaz, saya selama 10 hari, 10 malam tinggal di sini, makan daun-daunan Ustaz. Di saat itu saya merasakan kedekatan yang begitu dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Di saat itu saya merasakan hanya bersandar kepada Allah dan tidak bersandar kepada selain Allah. Di saat itu saya hanya berharap kepada Allah dan tidak berharap kepada selain Allah. Di saat itu saya hanya minta pertolongan kepada Allah dan tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong jangan pindahkan lokasi dakwah saya. Tolong jangan pisahkan saya dengan Allah, Ustaz. Karena dengan cara saya dipindahkan lokasi dakwah saya merasa akan dipisahkan dengan Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di saat kita merasakan kenikmatan kehidupan di kota dengan begitu sangat luar biasa ini, ternyata ada kenikmatan yang tidak bisa terbeli dengan materi. Kenikmatan kedekatan dengan Allah Taala yang dirasakan oleh dai ini dalam dakwah-dakwah mereka di daerah-daerah pedalaman ini. Dan kalau kita bertanya apa yang mereka cari? Yang mereka cari adalah ridhonya Allah Taala. Ini yang dicari oleh para dai dalam perjuangan-perjuangan dakwahnya. Selain ridhonya Allah Taala, mereka juga berharap nanti di yaumil akhir, ketika orang-orang datang membawa perbekalannya kepada Allah Taala, mengatakan, ya Allah, ini bekal saya, dengan ini saya membeli surgamu ya Allah. Dai ini seolah-olah ingin mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya tidak memiliki harta untuk saya berimpak besar. Ya Allah, saya tidak memiliki ini dan itu untuk ku sampaikan kepadamu ya Allah. Tapi lihat ya Allah, ini hasil binaan saya. Ini hasil orang-orang yang saya syahadatkan. Ini hasil orang-orang yang saya Islamkan. Ini hasil dari orang-orang yang saya bina, yang hari ini mereka sudah masuk dalam agama Islammu ya Allah. Yang hari ini mereka sudah hafal Al-Quranmu ya Allah. Yang hari ini mereka sudah memahami agamamu ya Allah. Ya Allah, asbab saya mereka masuk dalam agamamu ya Allah. Lihat ya Allah, dengan cara itu tolong berikan saya surgamu ya Allah. Masya Allah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini yang diharapkan oleh para dai ini. Maka semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Bagaimana perjuangan dakwah adalah perjuangan yang pasti dalam kehidupan seorang dai. Karena tantangan dakwah itu memang berat. Bagaimana Rasulullah SAW pun merasakan beratnya tantangan dakwah. Berlumuran seluruh tubuhnya dengan darah. Dilempar kepala beliau dengan kotoran-kotoran dari unta. Diludahi wajah beliau. Inilah bagian daripada perjuangan dakwah, dan pasti setiap dakwah memiliki tantangan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan malam yang mulia ini jadi penutup kita, dan kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk perjuangan dakwah ini? Apa yang kita bisa lakukan untuk perjuangan dakwah ini? Pertanyaan yang biasa kami sampaikan kepada para jamaah Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau Bapak Ibu ada keluangan waktu, mari kita sama-sama menyentuh orang-orang ini, menyentuh daerah-daerah yang dibina oleh para dai-dai ini. Dan cara apa? Berangkat ke lokasi tersebut. Ini bisa tawaran pertama kita. Kira-kira Pak Banu siap berangkat, Pak? Kira-kira Bunda Desi Hasan siap berangkat bersama para dai kita di daerah-daerah ini untuk membina para mu'alaf, membina masyarakat-masyarakat pedalaman daerah perbatasan. Ini biasa tawaran kami yang pertama. Tawaran kami yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau belum kita bisa berangkat, maka biasanya kita mengajak, mari kita sama-sama berpegangan tangan untuk membantu perjuangan dakwah ini. Karena Bapak Ibu yang Allah muliakan, para dai ini dididik semuanya gratis. Di Tambun ini mereka dibeasiswai full. Ya, selama pendidikan 4 tahun itu beasiswa full. Tidak dipungut biaya dan semuanya gratis. Dari mana dananya? Dananya dari umat. Dananya dari umat. Kemudian selanjutnya para dai ini juga diutus ke daerah pedalaman ini selama 2 tahun, kita berikan kebutuhannya untuk dai yang seperti ini, yang belum menikah kita berikan kebutuhannya 1 juta rupiah. Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, untuk mendapatkan 1 juta itu, dai ini turun ke kota untuk ngambil uang, itu ongkos ojeknya 350.000. Balik lagi 350.000. Sisanya berapa Pak Banu? Sisanya kurang lebih 300.000. Dan itu cukup hanya untuk beli beras untuk kebutuhannya selama sebulan. Nah, itu kebutuhan para dai. Nah, itu biasanya kita bentuk dengan cara apa? Dengan cara mari kita menjadi orang-orang yang siap membantu perjuangan dakwah ini, bisa menjadi orang tua asuh dai, bisa ini program-programnya. Bisa kita juga menyampaikan zakat mal, kalau ada zakat mal yang ini ditunaikan untuk perjuangan dakwah, orang tua asuh dai, kalau ada yang ingin jadi orang tua asuh dai untuk membantu perjuangan dakwah.
Ini kebutuhan satu orang dai, baik yang kader yang sedang kita cetak itu 1 juta per bulan, begitu juga dai-dai yang sudah kita kirim di daerah-daerah pedalaman yang jumlahnya kurang lebih 1.500 tadi, itu juga 1 juta per bulan kebutuhannya. Sebagai informasi, dai yang sekarang kita cetak di sini di Tambun kurang lebih 900 orang dai-nya. Ya, setiap tahun itu akan dikirim kurang lebih sekitar 150 orang. Dan semuanya gratis. Dan ini juga kita buka kalau ada mungkin keluarga yang ingin menjadi ikut andil dalam perjuangan dakwah ini, kita juga buka pendaftaran dan semuanya kegiatan gratis kecuali mungkin nanti uang pangkal yang hanya, dan itu kembali kepada dai-nya karena hanya untuk dibelikan buku, dibelikan pakaian untuk seragam kuliahnya, tapi untuk buku, makan, tempat tinggal, listrik semuanya ditanggung insya Allah. Nah, ini program yang dilakukan oleh ini program orang tua asuh dai. Dan apapun bisa dilakukan. Mungkin ada yang ingin wakaf motor untuk perjuangan dakwah. Mungkin ada juga yang ingin mengumrohkan dai yang tadi, misalnya Ustaz Sigit. Kayaknya Ustaz Sigit belum pernah umroh. Saya umrohkan Ustaz Sigit sebagai hadiah karena dia sudah mengislamkan ratusan orang, ribuan orang. Saya ingin mendapatkan pahalanya. Karena terakhir kami tutup Bapak Ibu ya Allah muliakan. Rasulullah SAW bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang membantu perjuangan dakwah ini, walaupun dia tidak ikut andil turun dalam perjuangan dakwah ini, tapi dia membantu, walaupun dia tidak ikut terjun, dia sudah mendapatkan aliran pahala dari semua yang didapatkan oleh dai. Ya, tadi kalau kita tanya Ustaz Sigit sedang memanen pahala ratusan bahkan ribuan manusia, sholatnya, puasanya, semua ibadahnya, ada juga yang memanen pahala semua yang didapatkan Ustaz Sigit. Siapa dia Bapak Ibu ya Allah muliakan? Dia adalah orang yang membantu perjuangan Ustadz Sigit dengan hartanya, dengan kemampuan yang dimiliki dalam perjuangan Ustadz Sigit. Insya Allah akan mendapatkan aliran semua yang didapatkan oleh Ustadz Sigit. Jadi begitu inspirasi dakwah pedalaman meniti surga di jalan dakwah yang kami bisa sampaikan malam hari ini. Jazakumullah khair kepada seluruh Bapak Ibu yang Allah muliakan, kepada Ustadz Mul atas kesempatan yang diberikan. Jadi nanti kalau ada yang ingin sharing, berbagi, ingin mungkin kalau tadi videonya tidak terlihat jelas, tidak terdengar, mungkin nanti kita offline, insya bisa nanti kita sampaikan secara offline. Begitu Bapak Ibu yang Allah muliakan, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya sampai malam hari ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan kita di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana kita dikumpulkan dalam kajian Zoom malam ini. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan sekalian, terima kasih kepada Ustadz Al-Hafidz Rahman yang sudah menyampaikan paparannya tentang inspirasi dakwah pedalaman. Tentunya saya yang terus terang saya memang berulang lah mendapatkan setiap, walaupun sudah berulang tetap saja ada hal-hal yang ya bagi saya pribadi memang sering merasa apa yang dilakukan selama ini memang belum ada apa-apanya dengan perjuangan rekan-rekan sekalian yang ada di pedalaman. Bicara sisi-sisi keikhlasan, sisi-sisi yang lain, yang rasanya memang kita wajar untuk merasa malu ya dengan apa yang sudah kita atau yang sering kita keluhkan selama ini di dalam kehidupan kita seperti ini. Oleh karena itu nanti ada hal-hal mungkin bisa kita lakukan sharing ya teman-teman yang mungkin ingin lebih tahu dan banyak hal kaitannya dengan pengalaman dan hal-hal yang lain bisa ditanyakan dulu kepada saat lalu. Kemudian ya nanti hal-hal yang lain berkaitan dengan ya dengan donasi sebagainya nanti kita akan coba koordinasikan dengan teman-teman yang ada di sini insya Allah. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu rekan-rekan yang hadir di sini. Saya ya silakan. Enggak teknis sih, itu satu orang 1 juta per bulan itu yang orang tua asuh ya maksudnya itu. Nah tadi yang 12 juta per satu dai itu apa ya? Saya kurang paham. Itu untuk yang pas pendidikannya atau gimana? 1 juta. Ini kan tadi di view sebelum ini yang ada nomor rekening di atasnya ada 12 juta per dai. Per tahun berarti itu? Oh itu per tahunnya gitu ya? Iya. Diberikannya memang 12 juta atau per bulan? Per bulan kayaknya misalnya.
Oh gitu ya. Nah, per bulan. Izin menjawab, Ustaz. Iya, silakan. Jazakumullah khair, Bunda Desi, atas pertanyaannya. Jadi memang kebutuhan dai, baik yang di kader ataupun yang sudah kita kirim ke daerah pedalaman, itu kita hitung 1 juta setiap bulannya. Dan kalau kita nominalkan selama setahun, 12 juta. Dan bentuk daripada keikutsertaan dari kita semua bisa dibantu dalam bentuk bulanan, bisa juga sekaligus dalam bentuk 1 tahun. Nah, jadinya sesuai dengan niatan yang sudah disampaikan. Kurang lebih begitu, Ustaz Mul. Iya, iya. Ya, ataupun memang kalau cerita donasi kan memang tidak sesuai kapasitas kita ya, ketika yang mampunya berapa nanti kita bisa sama-sama. Yang penting memang bentuk kepedulian kita terhadap dakwah ini mungkin nanti lebih. Betul. Betul, Ustaz Mul, jadinya tidak dipatok sebenarnya. Ini hanya menyampaikan kebutuhan saja. Tidak dipatok harus 1 juta setiap bulan. Tapi sesuai dengan yang diniatkan untuk amal jariah. Dan insya Allah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, investasi ini adalah investasi sepanjang hayat kita dan jariah yang tidak akan pernah terputus selama manusia ini berada di muka bumi. Karena Masya Allah ini investasinya adalah dai. Ketika dai ini kita bantu perjuangannya, kemudian dia bisa bermanfaat untuk 100 orang, 200 orang, 300 orang, maka tanpa sadar kita sedang memanen ratusan orang pahalanya itu karena asbab bantuan yang kita berikan kepada para dai. Itu Satmul, jazakumullah. Silakan teman-teman yang lain, mungkin ada yang perlu diperdalam dan hal-hal ini kaitan dengan paparan yang tadi. Jelas. Itu di chat ada Tatmul, Ustadzmul. Oh iya. Dari Bu Dokter Wiwi ya. Ya. Assalamualaikum, jazakallah khairan Ustaz di pedalaman sebagai jentobak real dakwah semuanya, insyaallah. Ya. Sebagai masalah perut itu isu sensitif, apakah program untuk pemberdayaan umat di pedalaman? Ya. Itu mungkin saya bisa baca ya. Contohnya kata Bu Dokter Wi, Cianjur terkenal dengan kota santri, tapi ada satu desa di Ciranjang ya penduduknya yang banyak masuk Kristen ya ini ya. Memang karena tadi kondisi-kondisi kenyataannya tadi mungkin ya, masalah ekonomi, masalah perut ini jadi kendala. Ya. Nah, kemudian gimana Dewan Dakwah ya, dalam programnya itu apakah juga pernah juga ke daerah-daerah. Jadi selain ke pedalaman yang jauh yang mungkin di ya kota-kota terdekat Jakarta yang kena juga kristenisasi, apakah juga ada programnya mungkin. Silakan Ustaz. Baik, jazakumullah khair. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Dokter. Ciranjang, kurang lebih Ramadan kemarin saya selama Ramadan di Ciranjang. Jadinya di daerah Cianjur ini alhamdulillah salah satu prioritas daripada dakwah kami, Bu Dokter. Dan dai kami hari ini sudah tinggal bersama istrinya, jadi ada dai dan daiyah. 2 orang dai kita utus membersamai para mu'alaf yang ada di Ciranjang. Dan Masya Allah, memang betul apa yang tadi fakta yang disampaikan oleh Bu Dokter, bagaimana pendeta-pendeta yang ada di Ciranjang. Karena memang agak unik memang di daerah Ciranjang ini orang Sunda tapi agamanya Kristen, agak lucu. Tapi Masya Allah, dai kami hari ini masih tinggal di sana, di Ciranjang ini, membina kurang lebih 3 desa, saya lupa Dasan Sari atau apa gitu namanya, wilayah di sana itu, dan salah satu prioritas untuk binaan. Jadinya hari demi hari dai kami terus merawat para mu'alaf yang sudah masuk Islam dan menjaga akidah mereka dari sentuhan-sentuhan yang lain, karena memang tadi masalah perut memang sangat sensitif, maka kami juga memperkuat itu. Binaan-binaan dakwah kita biasanya memang kita kuatkan juga dengan selain kita bina dalam bentuk akidahnya, kita bina dalam bentuk ibadahnya, biasanya juga pemberdayaan ekonomi juga kita lakukan. Pemberdayaan yang bisa kita lakukan. Karena memang dikuatkan dengan Dewan Dakwah Jawa Barat yang ada di Bandung, termasuk Dewan Dakwah yang ada Cianjur, yang di Cianjur juga kuat karena ketua Dewan Dakwah adalah ketua MUI Cianjur langsung, Ustadz
mohon maaf lupa namanya. Jadinya agak kokoh binaan kita yang di Ciranjang, karena memang fokus dan kita lakukan, dan kerjasama juga dengan lembaga-lembaga lain, ada PUI, ada lembaga-lembaga yang ikut juga untuk mengkanter gerakan kristenisasi supaya tidak terlalu kuat di sana. Begitu, Bro. Jazakumullah khair. Ya, terima kasih. Jadi memang rekan-rekan sebagai pelengkap juga memang pengiriman dai ke pedalaman ini bukan hanya salah satu program dari Asosiasi Dewan Dakwah ya, karena dalam berbagai hal kepentingan dakwah dalam arti yang sangat luas juga banyak untuk program-program yang lain. Ya, tadi mungkin kekhasan keunikannya memang nanti dibanding lembaga lain adalah masalah dai ke pedalaman ini. Saya mungkin beberapa kali juga kerjasama dalam dakwah atau donasi ke Palestina, ya juga pernah juga kita dengan Asosiasi Dewan Dakwah juga punya perhatian ke sana, dan banyak juga program-program lain yang tentu bisa kita support ya dengan kapasitas kita masing-masing, insya Allah. Ya. Demikian. Ada yang lain mungkin? Satu orang lagi mungkin? Baik, kalau tidak ada rekan sekalian, jadi mungkin juga informasi pola ya penyampaian informasi seperti ini dari tim Asosiasi Dewan Dakwah. Selain ya saya coba buka teman-teman yang hari ini juga punya akses, barangkali teman-teman yang punya akses di masjid terdekat masing-masing atau komunitas-komunitas lain juga nanti diperbolehkan untuk juga mengundang tim dari Asosiasi Dewan Dakwah, sehingga nanti informasi ini bisa tersebar ke masyarakat luas ya, sehingga supportnya bisa lebih luas. Jadi itu mungkin yang bisa kita lakukan ya. Jadi saya juga punya komitmen, kalau kita tidak bisa bantu secara real materi yang saya belum punya, kita bisa bantu untuk ikut menyebarkan info ini ke akses-akses yang bisa kita. Jadi kita menjembatani lah. Saya juga mencoba menjembatani teman-teman Dewan Dakwah ini untuk bisa menyampaikan hal ini kepada masyarakat luas. Jadi ada masjid-masjid barangkali yang rekan-rekan di sini punya akses ya untuk bisa dilakukan semacam presentasi dan sebagainya. Nanti mungkin teman-teman boleh bisa mengkonfirmasi lewat saya, ataupun nanti bisa langsung ke tim dari Dewan Dakwah gitu ya. Jadi ini mungkin yang yang bisa kita lakukan, apapun bisa kita lakukan gitu dalam bentuk support ya, kita akan berikan insya Allah. Gitu ya. Mungkin silakan. Melalui Jadi, Ustadz ya? Ya, boleh. Ya. Termasuk malam ini kalau teman-teman juga yang punya niatan, teman-teman yang hadir malam ini paling tidak ya untuk donasi bisa langsung ke rekening yang tertera, ataupun nanti juga bisa kita nanti koordinir di angkatan kita insya Allah ya. Nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut ya insya Allah untuk nanti mohon izin dikoordinasikan aja supaya terdata di Ustadz Mul gitu satunya. Boleh insya Allah. Ya, bisa lewat angkatan nih barangkali mau jadi bagian, mungkin bisa per bulan tapi bersama-sama juga bisa nih dari kas apa gimana. Iya betul. Bisa begitu ada komitmen angkatan juga bisa gitu, mungkin satu angkatan Al-Hasanah 89 ini ingin komitmen untuk membantu perjuangan satu orang dai, juga boleh kayak gitu. Satu komunitas, satu dai. Dan kita punya program, karena ini banyak dainya, ini kalau di data ini 700, sebenarnya sekarang realnya 900. Itu karena banyak sekali, dan itu semua memang kebutuhannya lumayan besar. Memang kita biasanya bentuk program satu masjid, satu dai, satu komunitas, satu dai, satu guru, satu dai, satu dokter, satu dai. Begitu, Ustadz Mul. Jazakumullah khair. Baik, alhamdulillah rekan sekalian, banyak hal tentu yang bisa kita, baik secara pribadi kita mendapatkan hikmah ya, mendapatkan hikmah dari yang bisa kita dapatkan dari malam ini.